memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah dia beri hati menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang lelah, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang lelah, marilah. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, ini aku, utuslah aku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Saudara percaya? Juga mengasihi saudara-saudara yang saat ini sedang beribadah di rumah-rumah. Kasih Tuhan besar buat kita semua. Dan pagi hari ini Dia menyediakan dirinya untuk kita semua. Apapun yang saudara alami, mari kita bersuka cita untuk jaminan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita bertepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Mari memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur.
Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik kepada kami semua. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mau terus bersyukur. Dengan mulut kami mau nyatakan puji-pujian syukur kami atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari kita menari dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Nama Tuhan yang memberi
Saudara bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus kita. Beri tepuk tangan dan sorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang kita percaya, Allah yang penuh kasih, ingin dekat dengan kita. Mari bawa dirimu semakin dekat. Semakin dekat kepadanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan hanya dekat Allah. Allahku, rasa tenang hatiku, Terima kasih Tuhan. kau sertai jalanku, Terima kasih. sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru. Kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari katakan ku ingin selalu Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ini kerinduan kami. Oh Tuhan. Saya undang jemaat kita semua bangkit berdiri dan katakan, Tuhan, aku ingin selalu bersekutu denganmu. Tiada yang lebih indah Tuhan selain kami menikmati persekutuan dengan Engkau, Allah kami yang penuh kasih. sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Ku ingin selalu Katakan dengan sungguh-sungguh. bersekutu Dia ada di sini. denganmu, Dia ingin bersekutu dengan Engkau. menikmati Dia ingin bersekutu dengan anak-anaknya. Tuhan,
Biar rohmu tinggal dalam hidupku. Nama-nama syikala mora batakala. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, oh sangat indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, biarkan kami tinggal di dalam hadirat-Mu yang indah. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan cinta-Mu. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Oh haleluya, haleluya. Sikala mora bala 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 bala. Sikala mora la bata kala mas. Haleluya. Kala masini ala mula la mase. Biarlah rohmu ya Tuhan tinggal di dalam setiap anak-anakmu. Kala sikala mora bata kala mora la bala la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Sikala mora la mata kala masikala. Inalama sikala mora mata kala. Haleluya. Hinakala musikere bata kala la la mora. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Hinakaro musikala. Sebab luar biasa pekerjaanmu Tuhan, sebab Engkau luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan
kuasa Tuhan melampaui segala akal, melampaui segala daerah, tidak terbatas pada situasi. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, Haleluya. 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 Saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakit saudara, saudara yang sedang bergumul dengan masalah saudara, pagi hari ini mari kita sepakat, mari kita berkata-kata dengan kata-kata iman. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari sakit yang aku alami. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalah yang aku alami. Oh haleluya, haleluya. Nama sikala morabata kala bala 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 masikala. Kurala bata kala masikala morala bata. Mari dengan suara yang keras kita perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus aku terima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku terima pertolongan. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan dengan yakin, Menolong hidupku. sungguh kuasa Tuhan besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih. Besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari masing-masing bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Yesus. Kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kira lepah, kira lepah, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus. Kami percaya. Ya Yesus. Kami percaya. Kami percaya Engkau pagi hari ini secara spesial berfirman buat jemaat-Mu. Kami buka hati kami dan kami percaya apa yang Kau katakan itu ya dan amin. Terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau yang percaya, katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Biarlah terus hadirat Tuhan kita rasakan. Dan mari pagi hari ini saya sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan buat jemaat di tempat ini. Hari ini secara khusus Bapak Pendeta David yang saat ini berada di Australia ingin menyampaikan berkat Tuhan bagi kita semua. Mari kita ikuti, kita dengar, dan kita terima firman Tuhan dengan rasa syukur. Sekali lagi kita mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian.
Selamat berjumpa lagi di udara, meskipun saya bermukim di Australia pada saat ini, tetapi tidak menghalangi bahwa firman Tuhan tidak bisa diberitakan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Wakil Gembala Saudara Denny. Maaf kalau saya salah sebut, kalau saya masih diberikan kesempatan untuk kembali menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Dan khusus pada pagi hari ini, saya harap saudara semua yang di rumah ataupun yang offline di gereja dalam keadaan sehat, karena Tuhan kita setia menjaga kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya akan mengambil firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita sering menyanyikan lagu ini, bahkan ini dijadikan sebuah nyanyian yang cukup terkenal. Dan kita mengerti bahwa nyanyian ini sering memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Judul yang saya berikan adalah ketika dia berkenan, ketika Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Meskipun kita jatuh, nggak sampai tergeletak. Kita mengalami kehidupan pada saat ini, saudara, dengan adanya pandemi ini, dan saya sudah 17 bulan tinggal di Australia pada saat ini, dan memang ada suatu perubahan dalam pola kehidupan kita yang biasanya kita mobile, bisa ketemu, tatap muka sebulan sekali paling tidak. Tetapi kita setelah 17 bulan kita tidak bertatap muka, tapi tidak menghalangi perkenanan Tuhan. Tapi dengan adanya pandemi ini, kalau kita mau berpikir positif, langkah-langkah yang kita ambil dalam kehidupan kita pada saat ini, kita akan merasa bahwa Tuhan masih berkenan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan begini, maka firman Tuhan lebih banyak diberitakan dan saudara bisa mendapat akses juga secara online. Saudara bisa memilih khotbah mau gereja mana dalam satu minggu. Mungkin hari Minggu saudara bisa 3 kali ikut kebaktian. Tapi satu hal yang sering kali ditekankan, saudara yang beribadah secara online di rumah ataupun di tempat lain yang tidak di gereja, satu hal bahwa Allah berkenan pada orang yang hidupnya berkenan. Langkah-langkah orang yang hidup berkenan. Nah, untuk berkenan termasuk kalau kita ibadah, kita juga harus tertib. Meskipun di rumah, kita juga nggak bisa seenaknya. Anggap aja kita seperti beribadah di gereja. Itu seringkali diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah secara online. Dan saya cuma hanya mengingatkan saja, dimanapun kita berada, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, langkah-langkah kita akan ditetapkan. Kita melihat bagaimana Tuhan menetapkan langkah kita. Kita melihat di slide berikutnya. Apa yang menjadi rancangan manusia? Kita sebagai manusia, kita hidup selalu punya rencana. Bukankah demikian? Kita waktu kecil, setelah besar kita punya rencana. Oke, setelah saya besar, saya mau jadi ini, mau jadi ini. Kalau saya sekolahnya benar, saya akan jadi ini. Dalam umur sekian, saya mencapai demikian. Kan begitu. Seringkali kita membuat rencana. Goal kita terakhir apa? Kalau kita punya target, oke, umur 40 saya harus sudah mapan. Kemudian kita hitung ke belakang. Kalau gitu, hari ini saya harus benar-benar hidup benar, dan bagaimana saya harus sekolah ataupun mengisi kehidupan ini dengan hikmat-hikmat duniawi kadang-kadang. Tetapi satu hal, kadang-kadang apa yang dilihat kelihatannya baik buat rencana kita, belum tentu itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita merancangkan sesuatu, seringkali kita melangkah dulu, baru tanya Tuhan. Seringkali kita bikin rencana dulu, baru tanya Tuhan. Bukannya tanya Tuhan dulu, baru bikin rencana, kan begitu. Nah, ini dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita seringkali membuat rencana, dan dari rencana itu kemudian kita akan membuat step-step apa yang harus kita lakukan, kan gitu. Kita buat rencana, kemudian kita buat master plan dulu, kemudian kita membuat rencana kerja, kemudian kita melangkah. Itu secara rancangan manusia yang kita telah dididik untuk demikian.
Tetapi kadang-kadang ada orang yang hidupnya juga tanpa rencana. Kita melihat, memang kita bagus mempunyai rencana supaya hidup kita teratur. Tapi ada orang yang hidupnya asal-asalan aja, asal jalan aja gitu. Nah, ini kadang-kadang begini saudara, ada juga orang-orang begini, kok Tuhan tidak menghendakin saya untuk bikin rencana macam-macam kan gitu. Pokoknya hidup mengalir atau melangkah aja gitu. Ada benarnya juga kalau saudara beriman teguh, percaya bahwa Tuhan akan mengatur langkah kita, ya memang. Tetapi bukannya pasrahnya itu pasrah tanpa usaha, saudara. Kalau pasrahnya kita itu nggak mau mikir lagi, soalnya nggak mau tahu, nggak begitu. Tuhan memimpin orang, membuat rencana. Dia memberikan hikmat kepada manusia untuk mereka yang mau bertanya dan mau bersandar kepada Tuhan. Tapi seringkali kita pasrahnya itu ya udah, nah gimana nanti terserah Tuhan. Tapi kita nggak mau berdoa. Kita nggak mau minta bimbingan Tuhan. Tuhan terserah engkau, kemana engkau. Tapi nggak minta guidance sama Tuhan. Itu juga salah, saudara. Mungkin kita menyerah Tuhan, gimana engkau memimpin aku menyerah. Tapi tentunya iman yang timbul dari penyerahan yang timbul dari iman adalah orang yang mengikuti firman Allah. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Nah, kalau orang yang mendengar firman Allah, kemudian imannya timbul, kemudian menyerah, Tuhan gimana langkahku, engkau yang mengatur. Itulah yang namanya menyerah kepada Tuhan, gimana Tuhan memimpin. Sehingga kalau kita bikin rencana pun, rencana kita itu akan benar di hadapan Dia kan gitu. Nah, di sini dikatakan oleh penulis Amsal, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan menentukan langkahnya. Kita memang boleh merencanakan. Mungkin kalau saya boleh berkata, kalau saya harus memikirkan jalan saya juga sebenarnya nggak ingin jadi pendeta, saudara, kan begitu. Tapi ya Tuhan yang mengatur langkahnya, kita nggak mau menyerah nggak gitu. Kemudian dikatakan juga di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Tuhan berkata melalui Yesaya, pola pikirku, engkau boleh memikir demikian, tapi apa yang kau anggap baik, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan, kan gitu. Kalau benar di hadapan Tuhan pasti baik. Tapi kita untuk menerima kebenaran Tuhan, untuk menerima rancangan Tuhan, kadang-kadang sakit, saudara. Tuhan kok nggak sesuai, aku harapkan demikian. Aku maunya demikian, Tuhan. Tapi kenapa kok jadinya kayak begitu, kan gitu, saudara. Seringkali kita merasakan bahwa, oh, pimpinan Tuhan kok begini ya. Kan begitu, saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara, hidup kita jadi nggak enak, saudara. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jalan Tuhan dikatakan jalan yang tinggi dan jalan yang sangat jauh dari pola pikir kita. Siapa yang bisa menerima rancangan Tuhan? Adalah mereka yang mau dipimpin oleh Tuhan, adalah mereka yang beriman. Kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, kita tidak akan mau. Kita tidak akan percaya, Tuhan, maksudku tuh begini loh, pola pikirku tuh begini. Tetapi rancanganmu kan lain, Tuhan. Nah, itu kita, saudara. Manusiawi sekali. Kita memang hidup harus mempunyai rencana. Tetapi jangan bikin rencana dulu sebelum tanya Tuhan. Seringkali kita bikin rencana dulu baru tanya Tuhan, Tuhan kayak gini, Tuhan improve. Kayak Tuhan tuh tukang stempel aja, saudara. Kita nggak bisa begitu. Kalau itu yang kita lakukan, kita seringkali bilang, oh ya, aku udah bikin rencana, nah aku sudah tanyanya itu setelah rencananya jadi, saudara. Jadi minta Tuhan tuh endorse kita. Minta Tuhan itu approve kita punya rencana. Nah, itu kadang-kadang Tuhan kita jadiin tukang stempel. Nah, itu yang kadang-kadang kita kemudian kalau gagal, nyalain Tuhan. Tuhan bukannya aku udah bilang, bukannya aku udah lapor. Tuhan bilang, loh, kamu kan cuma lapor. Kamu nggak tanya. Engkau minta aku, Tuhan bilang, ya kalau gagal ya udah engkau minta aku untuk stempel, aku nggak mau. Aku nggak akan teken buta, istilahnya begitu. Kan kita banyak kadang-kadang di dunia ini banyak orang yang menandatangan sesuatu
dokumen membabi buta karena hanya dikatakan, diceritakan, tapi nggak dipelajarin dengan benar. Nah, Tuhan bukan begitu, saudara. Tuhan mau kita teliti dalam hidup kita. Teliti dalam kita mengikut Tuhan. Teliti memeriksa iman kita. Apakah iman kita sesuai dengan firman-Nya? Apakah pendengaran rohani kita itu sesuai mendengarkan firman Allah? Sehingga firman Allah diberitakan bukan hanya logos, tapi menjadi rema. Itu kalau itu ada, saudara. Rancangan manusia kita itu akan sinkron dengan rancangan Tuhan. Kita akan melihat lebih lanjut. Apa yang menjadi faktor rancangan sesuai dengan firman-Nya? Bagaimana kita harus merancangkan sesuatu sesuai dengan firman-Nya? Kita melihat pola pikir manusiawi kita. Kita lihat di Amsal 14 ayat 12, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam merencanakan sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Kita pengaruhi dari pola pikir manusiawi kita, yaitu di dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ini saudara, seperti kita katakan, rancangan manusiawi kita, pola pikir manusiawi kita itu kadang-kadang menjadi penghalang untuk membuat rencana sesuai firman-Nya. Kita melihat indah, saudara. Seperti contohnya begini, saudara. Kita melihat di dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, waktu Abraham dan Lot harus berpisah karena gembala mereka saling bertentangan karena mereka berebut padang rumput yang hijau, sehingga mereka merasa bahwa ternaknya perlu dikasih makan dan mereka masing-masing mempertahankan dominasi daerah di mana mereka tinggal. Kemudian timbul perselisihan mengenai air lah, mengenai pembagian rumput, padang rumput. Nah, itu kemudian Abraham ngalah. Nah, kemudian milih toh. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Abraham bilang begitu. Dia kasih pilihan kepada Lot. Lot memilih, dia melihat pola pikir manusia dia begitu, dia melihat di atas itu. Oh, tanah Sodom dan Gomora begitu indah. Subur tanahnya dan kelihatan makmur. Pola pikir manusia dia bekerja. Dia tidak nanya lagi. Kalau Abraham enggak. Waktu Tuhan Allah menyuruh dia untuk keluar dari Ur Kasdim, dia percaya. Dia nggak berani bikin rencana. Tapi karena dia percaya pada Tuhan, maka dia percaya kelontongan yang membuat hidupnya diberkati. Mungkin kadang-kadang susah, untuk mengalah susah, saudara. Kalau sama-sama melihat secara manusiawi, dia bilang, aku lebih tua, Lot. Nanti dulu, aku pilih dulu. Boleh tahu begitu? Boleh saja. Tapi dia tidak. Dia memberikan kesempatan untuk Lot berpikir secara manusiawi. Demikian juga dengan Tuhan Allah. Dia tidak pernah memaksa kita untuk menuruti jalannya, tetapi dia tidak ingin kita memilih pilihan rencana yang salah. Nah, pola pikir manusia diberikan kebebasan untuk berpikir seperti Lot. Dia memilih Sodom dan Gomora. Waktu dia masuk Sodom dan Gomora, dia masih kaya dengan ternaknya segala. Waktu dia keluar dari Sodom dan Gomora, apa yang terjadi? Hanya selembar baju yang melekat di badannya. Nggak sempat tuh bawa harta. Kenapa? Karena perancangan pikir manusia yang kelihatannya indah, tetapi kemudian membawa kepada kecelakaan. Dia celaka, saudara, hidupnya. Saudara lihat kehidupannya kemudian. Istrinya jadi tiang garam. Nggak punya keturunan, dia terjadi incest, kawin sama anaknya sendiri. Memang mungkin tradisi di sana pada waktu itu boleh begitu, tapi ini suatu hal yang sebetulnya karena pola pikir dia. Hanya dia melihat rancangan yang indah menurut pikiran dia, kasat mata dia, tapi tidak melihat dengan mata rohani. Apakah itu Allah berkenan? Nah, itu pola pikir manusia. Kita melihat lagi. Perlu ada pengakuan dan penyerahan untuk melaksanakan sesuatu rencana itu sesuai supaya sinkron dengan rencana firman Tuhan. Di dalam Yeremia 10 ayat 23 sampai 24, saudara kita boleh buka Alkitab saudara di dalam Yeremia pasal yang ke-10 ayat 23
sampai 24. Saya akan bacakan. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Pengakuan dan penyerahan. Saudara lihat, Yeremia perempuan ini, doa dia, kesaksian hidup dia mengatakan, tidak lepas daripada penulis Amsal ini tadi. Bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Tidak berkuasa menentukan langkahnya. Meskipun melangkah suka-suka saja. Tapi akhirnya juga jatuh. Akhirnya mendapat celaka. Nah, contoh lagi nih di dalam kitab Perjanjian Lama juga. Kisah mengenai Daud, saudara. Dikatakan pada waktu dia dirasuk dengan pikiran jahat, dia ingin mengadakan sensus, menghitung penduduk. Nah, menghitung penduduk ini, kalau secara rancangan manusiawi dia, oke. Karena dia ingin tahu jumlah penduduk. Tentunya ingin melihat kekuatan potensi ekonomi dari suatu penduduk ini, rakyatnya, kan begitu. Nah, kita mengerti kalau kita membuat sensus, kalau kita seringkali mengikuti sensus di suatu negara, tentunya dengan sensus itu kemudian dibikin statistik. Nah, bukan hanya ngitung jumlah penduduk, bukan, saudara. Itu tujuannya adalah menilai kemakmuran suatu bangsa. Dilihat dari sensus itu bukan hanya jumlah jiwa, kemudian dilihat juga penghasilannya apa, pekerjaannya apa, dia punya sumber-sumber ekonomi apa, sumber-sumber daya apa yang dia bisa kembangkan sehingga menjaga kehidupan seseorang dalam keluarga. Itu sensus. Dengan demikian, kalau Daud mengadakan sensus itu dari dulu, itu suatu kekejian sehingga panglimanya pun yang disuruh merasa itu suatu hal yang salah, tapi dia hanya nurut saja. Dan kemudian dia harus menanggung dosa, menanggung kesalahan. Kenapa? Dia berpikir dengan menghitung sensus, dengan menghitung penduduk, dia melihat kekuatan atau potensi ekonomi daripada rakyatnya. Dia bisa merencanakan lebih bagus. Memang bagus saja. Jadi kalau dia tahu kekuatan negara, kekuatan rakyatnya, kemakmuran negaranya, dia tahu. Dan kemudian dia menyusun untuk menentukan, untuk mempertahankan kemakmuran, dia harus berbuat sesuatu, kan begitu. Nah, itu rancangan manusia, manusiawi. Benar, suatu negara memang harus rencana demikian. Tetapi pada waktu itu, pola kerajaan Daud sebagai raja, pola pikirnya tetap teokrasi, kerajaan Allah. Meskipun raja diangkat, tetapi itu selalu dalam perkenan Allah. Dan Tuhan sangat berperan dalam kehidupan raja-raja Israel pada waktu itu. Dan benar-benar Daud adalah satu-satunya raja yang tidak bercacat. Memang dalam kehidupannya dia banyak jatuh bangun, sudah. Tetapi dia mempunyai pengakuan dan penyerahan. Dia menyadari bahwa dia tidak berhak menentukan langkah tanpa tanya Tuhan. Waktu dia mengadakan sensus, dia tidak tanya. Tapi waktu dia ditegur, dia bertobat. Dan waktu dia mengaku bahwa aku telah berdosa. Dan waktu Tuhan kasih pilihan, kau mau pilih apa hukumannya? Dia nggak mau milih, saudara. Dia nggak mau salah lagi. Karena dia mengakui kebesaran, dia menyerah Tuhan. Aku menyerah, terserah padamu karena aku tahu bahwa engkau besar kasih setiamu. Kalau aku jatuh ke tanganmu, aku pasti tidak akan sampai tergeletak, kan begitu. Aku menyerah Tuhan, terserah engkau mau, aku siap mau bayar. Pengakuan dan penyerahan. Itu membuat Daud tahtanya kekal. Sehingga sampai meninggal pun dia meninggal dalam kemuliaan. Karena dia mempunyai pengakuan dan penyerahan. Setiap dosa yang dia lakukan, dia selalu mengaku dan dia menyerah. Dan dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia menanggung, dia berani menanggung. Itulah seorang raja yang diperkenankan oleh Allah.
Kemudian kita lihat yang ketiga. Diperhitungkan oleh Allah. Orang yang diperhitungkan, seringkali kita berhitung sama Allah. Kan seringkali kita bikin hitungan sama Tuhan. Tuhan diajak hitung-hitungan. Tapi kita nggak minta Tuhan memperhitung. Tuhan memperhitungkan kita nggak? Seringkali, oh Tuhan, aku sudah berjasa buatmu Tuhan. Aku selalu berkorban buat Engkau Tuhan. Aku membantu pekerjaanmu Tuhan. Aku selalu menolong orang-orang yang memerlukan Tuhan. Aku memberitakan firman-Mu Tuhan. Demi nama-Mu. Kalau kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, aku tidak mengenal Engkau, meskipun Engkau mengatur. Engkau yang mengadakan kejahatan. Bahkan Paulus ini mengatakan, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil ini, aku sendiri tertolak. Dia melihat bahwa ada suatu kelemahan, jangan sampai pola pikir dia. Karena dia merasa berhikmat, merasa dipakai oleh Tuhan, kemudian dia pakai suka-suka dia. Karena itu dia selalu mawas diri. Ada pengakuan dan penyerahan. Nah, orang yang demikian diperhitungkan oleh Allah. Kita seringkali ingin berdoa, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat ini? Memang kita harus berjasa buat Tuhan. Tetapi kita tidak boleh merasa bahwa kita berjasa. Merasa kita akan berhitung dengan Tuhan. Tapi jadilah orang yang diperhitungkan oleh Allah. Di dalam Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena iman, di dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, ini kita melihat, saudara. Abraham diperhitungkan oleh Tuhan. Pada waktu Abraham percaya, sebelum melihat, Tuhan memperhitungkan dia sebagai kebenaran. Karena dikatakan Abraham adalah sahabat dari Allah. Allah memperhitungkan. Jadi orang yang diperhitungkan oleh Allah, hidupnya terjamin. Daud termasuk yang diperhitungkan. Sampai akhir hidupnya pun dia kerajaannya belum terpecah. Bahkan janji terpecahnya waktu Tuhan berkata kepada Salomo, demi Daud ayahmu, aku mengokohkan kerajaanmu. Tetapi setelah itu, dua turunan tuh Israel terpecah. Jadi orang seperti Daud bilang, demi Allah sendiri dengan punya covenant, punya ikrar dengan Daud. Allah memperhitungkan Daud dan Abraham. Kan demikian. Meninggalnya pun dengan kemuliaan. Karena diperhitungkan oleh Allah. Allah memegang janjinya. Dan saudara katakan kalau gitu iman Abraham ketaat dipanggil berangkat. Dia belum melihat, tapi dia percaya. Dia nggak berani bikin rencana. Tetapi dia merencanakan sesuatu. Dia menjalani langkahnya itu sesuai. Seringkali, kadang dia juga pernah melangkah salah. Pernah melangkah salah. Tapi dia mempunyai penyerahan. Dia mempunyai pengakuan dan penyerahan. Dia banyak melangkah salah. Berapa kali. Tetapi orang yang diperhitungkan adalah orang yang percaya. Yang secara kelontongan, Tuhan lebih baik aku jatuh ke dalam tanganmu. Memperhitungkan dia sebagai orang yang percaya. Mempunyai iman. Dari mana kita percaya? Karena firman Allah. Firman Allah memberikan kekuatan. Kalau kita tidak pernah mempelajari firman Allah, tidak mempunyai saat teduh yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita mau diperhitungkan? Bagaimana rancangan kita sesuai dengan firman-Nya? Lo nggak pernah baca firman Tuhan kok. Nggak pernah mau belajar. Ya belajar saja tapi nggak mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Salah juga. Yang penting adalah kita mengerti, kita mengetahui, dan kita menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan kehendak Allah. Itu orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan sekedar tahu. Alkitab bukan pengetahuan.
Bukan hanya menemukan kehendak Allah, bukan cuma menemukan kehendak Allah, yang penting adalah melakukan kehendak Allah. Menjadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat lagi dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai 15. Yohanes pasal 17 ayat 14 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini adalah suatu doa syafaat Yesus kepada Bapaknya di surga. Dia mengatakan, aku tidak, dunia membenci mereka. Kita ini kadang-kadang, saudara, dibenci oleh dunia karena iman kita. Kita mengalami, saudara. Mungkin kita nggak mengalami aniaya fisik, tapi secara jiwa ini kita. Jiwa kita kadang-kadang tertekan dengan kehidupan kita. Kita hidup di sekeliling orang-orang yang nggak seiman dengan kita. Bahkan saudara kita sendiri seringkali menekan kehidupan kita, keluarga kita. Kita dibenci oleh dunia sebagai orang yang beriman. Itu Yesus sudah bilang, tapi Yesus berdoa. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia. Bukan langsung diambil, diangkat, bukan. Tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini sinkron sesuai dengan doa Bapa kami. Jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Orang yang diperhitungkan oleh Allah. Yesus berdoa buat mereka, buat kami semua, buat kita semua. Supaya Allah melindungi kita dari kejahatan. Demikian, saudara. Rancangan sesuai firman-Nya, pola pikir manusia kita harus disalibkan. Kita harus punya pengakuan dan penyerahan, dan kita menjadi orang yang diperhitungkan oleh Allah. Orang benar mewariskan berkat. Di dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ini ayat yang sering saya paling senang ayat ini karena ini ayat peninggalan dari mama saya yang selalu menguatkan saya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Orang benar mewariskan berkat. Saudara lihat, mungkin kita tidak melihat sekarang berkat kita, tapi anak cucunya diberkati. Itu saya melihat dalam kehidupan orang tua saya juga, ibu saya kan begitu. Papa yang kasihan tuh papa saya nggak sempat melihat anak-anaknya sampai istilahnya jadi orang gitu ya. Baru mulai anaknya menapak dia udah pergi. Nah kakak saya juga begitu, nggak sempat melihat adik-adiknya berhasil kan gitu ya. Berhasil mungkin dalam konotasi bukan hanya di dunia sudah, tapi dari secara rohani juga begitu. Dan mama saya sempat melihat, tapi memang mungkin dia nggak mengalami benar-benar ya, mungkin hidup kami sangat sederhana pada waktu itu. Dan kemudian kalau kami pun diberkati anak-anaknya itu karena doa dari seorang yang orang tua yang benar, dan anak cucunya merasakan begitu. Makanya kami sering mengingatkan kepada anak-anak, istilahnya mengingatkan, hati-hati kalau kamu diberkati itu karena oma opa juga menjadi orang yang benar kan gitu. Jadi kalau kalian nggak benar hidupnya, berkat tuh berhenti sampai sini loh, kayak gitu. Lihat tuh kerajaan Salomo kan gitu. Nah itu kita sih bukan intimidasi Tuhan, tetapi itu firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang benar mewariskan berkat. Jadilah orang yang mewariskan berkat. Mungkin bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani lebih dari segalanya. Kenapa? Karena carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu tetap berlaku, saudara. Kalau secara rohani kita benar, rancangan kita benar secara rohani, secara jasmani kita melangkah dengan benar. Sinkron, dan itu kita mewariskan berkat kepada anak cucu kita. Saya akan merangkum dengan satu kalimat. Orang beriman diperhitungkan oleh Allah. Betapa bahagianya kita kalau waktu Tuhan berkenan kepada kita, kita boleh jatuh,
Tapi karena kita mempunyai pengakuan dan penyerahan, kita tidak tergeletak. Kita dibangun, dipegang dengan tangan Tuhan sendiri. Sehingga sebagai orang yang siap ditegur, siap bertobat, dan siap menyerah adalah orang yang punya iman. Dan orang yang merancangkan kehidupannya sesuai firman Tuhan. Itu diperhitungkan oleh Allah. Jadilah orang beriman yang diperhitungkan oleh Allah. Untuk menapak kehidupan kita selanjutnya. Hidup di dunia bukan makin gampang, makin sulit. Tetapi kita bersyukur bahwa kita diingatkan bahwa kita diperhitungkan oleh Allah. Dan hidup kita dipimpin oleh firman-Nya. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saudara diberkati, katakan amin. Amin. Saya percaya setiap yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan iman saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Mari terus kita hidup bersama Tuhan hari demi hari bersama Tuhan Yesus. Bersamamu Bapa, kami akan melewati semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sejenak kita merenungkan firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Sungguh Tuhan memiliki rencana yang indah buat engkau dan saya. Jangan biarkan kita masing-masing hidup semaunya sendiri. Mari kita cari perkenanan Tuhan hari demi hari. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami akan melewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari masing-masing bersyukur untuk firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya hidup kami dibangun. Biarlah hari demi hari hidup kami semakin berserah kepada Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan yang indah akan menjadi bagian di dalam hidup kami ketika kami
menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang mustahil. Amin. Semua pasti jadi ketika kita percaya kepadanya, percaya akan firman-Nya. Mari saat ini kita juga akan berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Saya percaya doa-doa yang terus kita naikkan dengan tidak jemu-jemu, Tuhan akan dengar. Dan Tuhan akan nyatakan mujizat yang luar biasa bagi bangsa kita. Kita lihat saat ini COVID masih menjadi ancaman. Tidak hanya bagi kesehatan, juga bagi ekonomi. Untuk itu kita akan berdoa untuk dua hal ini. Yang pertama pemulihan kesehatan, dan yang kedua adalah pemulihan ekonomi. Dan yang terakhir kita akan bersama-sama berdoa untuk Bapak Presiden kita, Wakil Presiden, juga seluruh jajarannya. Ini adalah periode terakhir menurut undang-undang masa jabatan beliau. Kita berdoa 3 tahun terakhir ini seluruh program-program dan rencana yang mulia untuk bangsa ini benar-benar bisa terlaksana. Itu tidak mudah. Tapi anak-anak Tuhan berdoa untuk pemimpinnya. Anak-anak Tuhan berdoa untuk negaranya. Tuhan turut bekerja. Amin. Haleluya. Untuk yang pertama, Kak Roslin akan pimpin untuk pemulihan kesehatan. Yang kedua, Kak Evata berdoa untuk pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga, kita berdoa bersama-sama, ya. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini jemaat-Mu berdoa untuk bangsa ini. Tuhan, hari-hari ini kami masih susah karena angka kematian akibat COVID itu masih ada, dan bahkan orang-orang yang terpapar pun makin meningkat. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong bangsa kami. Tolonglah supaya bangsa kami ini menjadi bangsa yang taat, supaya kami boleh saling menjaga satu terhadap yang lain. Biarlah di dalam batin kami
ada perkataan Tuhan yang mendorong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat, sehingga kami tidak saling merugikan ataupun mencelakai satu terhadap yang lain. Tuhan, kami tahu di atas semuanya segala kuasa ada di tangan-Mu, Amin. di bumi dan di surga. Oleh karena itu Bapa, kami mohon supaya Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya usaha-usaha yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pemulihan kesehatan, boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Tolonglah supaya setiap mereka yang sudah divaksin, mereka memiliki daya tahan tubuh yang baik. Ya, tetap disiplin. Tapi mereka pun tetap menjaga supaya mereka tidak teledor ataupun juga tidak ceroboh. Bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin, Tuhan pun tetap menjaga supaya tubuh mereka tetap kuat. Amin. Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya melalui vaksinasi ini seluruh masyarakat bangsa kami akan menjadi masyarakat yang sehat. Biarlah berkat-Mu ada di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap tenaga medis, berkati mereka, berikan mereka daya tahan tubuh yang baik, sehingga setiap mereka yang menolong orang yang sakit ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Amin. Kami memohon pertolongan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Untuk pemulihan ekonomi ini kami percaya Engkau yang campur tangan. Tuhan memberkati seluruh pelaku usaha. Engkau berikan kerajinan, Engkau berikan ketekunan, Engkau berikan rasa suka bekerja keras, Engkau berikan hikmat untuk mereka mencari jalan keluar. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan kami, bagi segala kebijakan yang ditetapkan untuk pemulihan ekonomi. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang berkenan, negara kami boleh pulih dari ekonomi ini Tuhan, ekonomi kami kembali bangkit. Amin. Tuhan, kami percaya perkenalan-Mu pada bangsa kami. Berkati Tuhan. Kami berdoa berkati semua pelaku usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan, di dalam nama Kristus Yesus Engkau akan berikan pekerjaan yang tepat. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ekonomi kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk Bapak Presiden serta seluruh jajarannya. Apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu untuk engkau doakan, mari kita sepakat untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan, Engkau tahu untuk melakukan setiap program-programnya itu tidak mudah. Tuhan, kiranya Engkau menolong beliau dan seluruh jajarannya. Tuhan, berikan kesatuan hati, berikan semangat, berikan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melakukan setiap pekerjaannya demi kemakmuran Indonesia. Berkati ya Tuhan, berkati dan lindungi dari segala yang tidak baik, lindungi dari segala yang jahat. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah buat bangsa kami. Dan biar itu yang terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan yang sedang berulang tahun selama 1 minggu ke belakang. Yang ada di gedung ini boleh bangkit berdiri. Begitu juga yang ada di rumah-rumah, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Kak Sasa akan pimpin dalam doa. Selamat ulang tahun bagi saudara semua. Selamat ulang
bagi setiap saudara dan saudari kami yang masih Tuhan percayakan. Tuhan tambahkan satu lagi usia mereka. Tuhan, biarlah berkat-Mu dicurahkan bagi setiap mereka. Biarlah Tuhan semakin hari mereka boleh semakin merasakan hadirat-Mu. Mereka boleh semakin merasakan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memimpin kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka di tahun-tahun ke depan adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh memiliki hati yang semakin hari semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Kau berkati setiap mereka yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Kau juga memberkati Tuhan keluarga demi keluarga yang pada saat ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, Kau yang memberkati keluarga demi keluarga. Engkau yang tahu setiap pergumulan keluarga demi keluarga. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah benar-benar Tuhan sendiri yang bernaung, Tuhan sendiri yang berkenan atas setiap keluarga demi keluarga. Berkat Tuhan dicurahkan, damai sejahtera dan sukacita surga Tuhan curahkan bagi keluarga demi keluarga. Dan biarlah keluarga demi keluarga ini Tuhan, mereka boleh benar-benar merasakan Tuhan yang memimpin kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Untuk saudara yang hadir di gedung gereja ini, boleh memasukkan persembahannya di tempat yang sudah disediakan saat keluar dari gedung gereja. Bagi yang di rumah-rumah, saudara bisa melakukannya dengan cara transfer ke rekening gereja. Mari terlebih dahulu kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Saudara berdoa sendiri-sendiri untuk persembahan yang saudara berikan kepada Tuhan. Kuduskan ya Tuhan apa yang kami rindu persembahkan kepadamu kepada hari ini ya Tuhan. Kuduskan. Biarlah apa yang kami bawa ini menyukacitakan hati Tuhan dan semakin memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih, dengan ucapan syukur kami mempersembahkannya kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan terus memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kemuliaan, glory hanya bagi Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji, hallelujah, puji. Haleluya. Terima berkat ini. Sungguh kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Sang Immanuel menyertai saudara. Roh Kudusnya ada di dalammu. Makin nyata dari hari ke hari menuntun kamu. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali selama-lamanya. Amin. Mari kita boleh saling memberkati satu sama lain ya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan
Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara telah menikmati berkat-Nya. Berikut ini kami sajikan informasi sepekan. Buat papa dan mama, jangan lupa ya ajak anak-anak untuk ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 sampai 10.30 online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC dan onsite di GBI IRC. Mari berdoa bersama dalam ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC dan onsite di GBI IRC. Firman Tuhan itu pelita kita. Yuk belajar bersama dalam Bible Study setiap hari Kamis pukul 19.00 melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Nah, buat para pemuda, yuk ikutan ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30 onsite di GBI IRC dan online melalui grup WhatsApp Youth IRC. Dan tentunya Blessing Revival akan tetap hadir setiap hari Minggu pukul 7.30 online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC dan onsite di GBI IRC.